Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mentari Tri Raihanisa dengan NIM 2019 1050 1062 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Kali ini pembahasan kita masih seputar software ArcGIS. Akan tetapi fokus pembahasan pada kali ini ialah mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan rektifikasi peta atau melakukan georeference pada ArcMap. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih rektifikasi itu apa? Rektifikasi merupakan suatu proses untuk memproyeksikan citra yang ada ke dalam bidang datar dan menjadikan bentuk yang sebangun dengan sistem proyeksi peta yang digunakan, atau mengorientasikan sebuah citra ke arah yang lebih benar. Atau dengan kata lain, rektifikasi merupakan proses transformasi data dari yang belum memiliki koordinat geografis menjadi data yang akan memiliki koordinat geografis. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, jenis data spasial atau data GIS dibagi menjadi dua, yaitu ada data vektor dan juga data raster. Pada pembahasan kali ini, kita akan menggunakan contoh data raster, yaitu data dengan format JPG untuk kita lakukan rektifikasi peta. Lalu, apakah ada perbedaan di antara kegiatan rektifikasi dan juga georeferensi? Nah, rektifikasi dan georeferensi memiliki sedikit perbedaan, yaitu georeferensi merupakan proses penyamaan sistem koordinat dari peta ke citra, citra ke peta, peta ke peta, maupun dari citra ke citra. Selanjutnya, rektifikasi merupakan proses transformasi dari satu grid ke dalam grid yang lain. Akan tetapi, proses rektifikasi meliputi proses georeferensi. Dengan kata lain, proses rektifikasi mencakup proses georeferensi, teman-teman. Nah, yang terpenting dari pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita untuk mengolah data yang kita miliki dan dilakukannya rektifikasi peta. Kita dapat mendownload peta terlebih dahulu atau mendownload data pada link yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Contohnya adalah batas administrasi yang di dalamnya terdapat peta jaringan jalan dan yang lainnya. Selanjutnya, hal penting yang perlu kita ketahui dalam mengolah data yaitu adalah map projection. Seperti gambar yang ditampilkan di samping, dapat kita lihat tiga bentuk bangun ini yang sering kita ketahui dan sering kita lihat, yaitu ada bentuk tabung atau silindris, bentuk kerucut, dan juga jajaran genjang. Nah, dapat kita ketahui bahwa ketika tiga bangun ini diinterpretasikan ke dalam suatu bidang datar akan menghasilkan bentuk yang berbeda, akan menampilkan tampilan yang berbeda pula. Nah, dari ketiga bentuk ini, bentuk yang paling sering digunakan adalah bentuk silindris. Dengan kata lain, map projection merupakan cara untuk meratakan permukaan bola dunia menjadi bidang untuk membuat sebuah peta. Hal ini membutuhkan transformasi sistematis dari lintang dan bujur lokasi dari permukaan dunia menjadi lokasi di sebuah bidang datar. Lalu, bagaimana cara kita mengolah data tersebut? Mari kita langsung praktekkan dengan cara yang pertama adalah membuka ArcMap dan kita tunggu aplikasi ArcMap ini terbuka. Dan yang perlu teman-teman ketahui, suatu contoh ketika kita melakukan survei lalu kita diberi peta hanya dalam bentuk scan atau hard copy-nya, maka kita akan kebingungan bagaimana cara kita untuk mengolah peta tersebut. Oleh karena itu, kita harus lebih tahu bagaimana gambaran atau visualisasinya, lalu gambaran kondisi geografisnya untuk kita kelola lebih lanjut. Selain itu, syarat utama yang perlu diperhatikan ialah peta harus memiliki sistem koordinat X dan Y. Nah, untuk melakukan proses rektifikasi atau georeference, yang pertama untuk memudahkan pekerjaan tersebut adalah dengan memunculkan toolbar georeferencing pada ArcMap yang kalian buka. Caranya gampang banget, teman-teman. Kalian tinggal klik kanan,
Lalu di sini kita cari pilihan georeferencing, lalu kita checklist untuk memunculkan toolbar-nya. Lalu akan terlihat seperti ini, dan toolbar ini bisa kita geser seperti ini. Nah, kalian letakkan di mana saja yang kalian butuhkan dan kalian inginkan. Selanjutnya adalah kita harus mempunyai atau mendownload terlebih dahulu data yang akan kita rektifikasi atau peta yang akan kita rektifikasi. Lalu caranya, dari ketiga cara yang telah kita bahas minggu lalu, kalian bisa memilih salah satu cara tersebut untuk memasukkan data ke dalam ArchMap. Cara yang kita pilih pada kesempatan kali ini adalah dengan mengklik shortcut Add Data di sini. Lalu di sini sudah ada salah satu contoh data raster berupa format JPG. Kita langsung klik, lalu kita add. Nah, ketika kita klik, akan muncul notification box yang isinya tulisan berupa the following data sources you added are missing spatial reference information. This data can be drawn in ArchMap but can't be projected. Yang artinya sumber data yang kita masukkan ini sumber referensi spasialnya itu hilang atau tidak memiliki sumber referensi informasi spasial, informasi referensi spasialnya. Akan tetapi data ini dapat tetap ditampilkan pada ArchMap, namun tidak bisa dikerjakan. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Kita klik OK, lalu di sini akan menampilkan peta yang kita miliki. Lalu kita lihat ke dalam table of contents. Nah, dalam table of contents ini menyajikan tiga warna dasar dalam peta ini, yaitu red, green, blue atau biasa disebut RGB. Nah, untuk mengetahui besarnya atau nilai dari setiap warna dapat kita cek ya teman-teman. Caranya mudah, yaitu teman-teman tinggal klik toolbar identify. Lalu teman-teman pilih wilayah mana yang ingin teman-teman ketahui nilai tiap warnanya. Contohnya di warna kuning ini kita klik. Dan di sini muncul tabel berupa informasi, warna, dan juga nilai dari warna tersebut. Contohnya adalah warna merah dengan besaran 255, warna hijau berupa sebesar 255, dan warna biru sebesar 1. Nah, begitu teman-teman untuk mengetahui besaran warna atau nilai warna yang ada dalam peta. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah peta dalam format JPG dapat kita olah secara lebih lanjut? Jawabannya adalah ya. Mengapa demikian? Karena dalam peta berformat JPG ini memiliki sistem koordinat X dan Y-nya. Lalu di sini juga terdapat sebuah garis berbentuk tanda plus atau yang biasa kita sebut tick marks. Akan tetapi peta ini memiliki kekurangan, yaitu keterangan atau datum dari peta tidak dicantumkan secara lengkap. Nah, berikut akan ditampilkan contoh peta yang memiliki datum secara lengkap teman-teman, yaitu contohnya adalah seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa peta yang lengkap adalah semacam ini teman-teman yang ditampilkan saat ini, yaitu terdapat datum horizontal yaitu WGS 1984 dan juga di sini tercantum zona 49S. Nah, di sini ada keterangan zona 49S. Apa sih 49S itu? Nah, bisa kita lihat perbandingannya. Dalam peta yang kita miliki, dalam data yang kita miliki, di sini tidak tercantum teman-teman. Artinya di sini peta ini tidak memiliki sistem koordinasi. Nah, untuk mengetahui sistem koordinasinya bisa kita cek kita langsung buka Google lalu kita klik UTM Indonesia untuk mengecek sistem koordinasi dari zona Indonesia. Lalu bisa kita lihat dalam peta ini tidak memiliki keterangan akan tetapi memiliki sumber. Nah, sumbernya tertulis bahwa ini merupakan dari peta dari Bapeda Kota Semarang, yang artinya peta ini merupakan peta dari wilayah Semarang. Nah, langsung kita cek Semarang ada di sebelah mana sih? Nah, Semarang ada di grid nomor 49S. Apa sih 49S itu? Sama dengan keterangan peta yang ini teman-teman. 49S. 49S menerangkan bahwa 49 adalah letak grid ke-49 dan S menerangkan south atau selatan, yang artinya wilayah tersebut berada pada kotak atau grid ke-49
di selatan dari Khatulistiwa. Nah, selanjutnya adalah di sini akan terlihat angka-angka yang muncul dan berubah-berubah ya teman-teman jika kursornya digerakkan. Lalu di sini ada keterangan unknown units. Mengapa demikian? Karena peta ini atau data ini belum memiliki nilai koordinat X dan Y meskipun terdapat angka di samping ini teman-teman. Oleh karena itu kita perlu menginput nilai X dan Y-nya dengan menggunakan angka yang tertera pada pinggiran peta ini teman-teman. Lalu yang perlu diketahui adalah tick marks ini atau tanda ini berfungsi untuk menyesuaikan posisi agar tidak berubah-berubah atau mempresisikan posisi petanya. Lalu, bagaimana sih cara kita menginputkan nilai X dan Y atau kita mulai merektifikasi peta? Caranya mudah. Yang pertama adalah bisa kita lihat di sini. Kita matikan atau kita uncheck list auto adjust. Mengapa demikian? Karena ketika kita memasukkan salah satu data, maka semua data yang dikhawatirkan akan bersifat sama atau akan termasuk secara otomatis. Nah, oleh karena itu kita lebih baik untuk menyesuaikan sendiri agar tidak berubah posisinya teman-teman. Karena apabila berubah posisinya maka itu akan merubah bentuknya juga. Oleh karena itu kita uncheck list auto adjust. Lalu pastikan nama peta yang kita gunakan sudah benar. Lalu di sini kita gunakan add control points yang nantinya akan menandai dengan poin-poin untuk menginput nilai X dan Y. Biasanya pada peta seperti ini add control points digunakan di 4 titik paling pojok peta atau setiap pojok peta itu kita inputkan nilai X dan Y-nya. Kita coba yang pertama adalah di sini ya teman-teman. Nah, kita lihat di pojok yang pertama, di sini ada angka-angka yang menunjukkan koordinat X dan Y-nya. Nah, di mana garis vertikal menunjukkan nilai Y dan garis horizontal menunjukkan nilai X. Caranya gimana untuk menginput nilai X dan Y-nya? Yaitu dengan menyesuaikan dengan tick marks. Pojok pertama langsung kita klik seperti ini. Jika sudah sesuai, kita klik kiri kanan. Lalu di sini akan muncul angka plus dan juga angka 1 yang berarti ini merupakan titik poin pertama. Lalu kita langsung saja di sini input X dan Y-nya dengan angka yang tadi sudah kita ketahui, yaitu nilai X-nya 440000 dan juga nilai Y-nya 9212000 seperti ini. Lalu kita langsung klik OK. Nah, kita bisa langsung zoom to layer. Nah, apabila nanti petanya tiba-tiba hilang, kalian bisa langsung zoom to layer untuk menampilkan peta dengan bentuk seperti semula. Selanjutnya, kita langsung ke titik poin yang kedua di pojok kanan atas. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat. Lalu kita zoom lagi. Setelah kita zoom, kita presisikan bentuknya. Lalu kita klik kiri kanan. Nah, ini menunjukkan titik poin kedua. Lalu kita input nilai X dan Y-nya. Di sini nilai X-nya 9224000, lalu titik Y-nya 440000. Lalu kita langsung klik OK. Lalu selanjutnya kita zoom to layer lagi. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke titik yang ketiga. Nah, di titik yang ketiga di pojok kiri atas bisa kita zoom kembali, lalu kita presisikan posisinya, kita sesuaikan, lalu kita klik kiri kanan. Nah, di sini menunjukkan titik poin ketiga, lalu kita input nilai X dan Y-nya, yaitu nilai X-nya 9224000 dan titik Y-nya yaitu 426000. Nah, setelah itu kita klik OK, lalu kita zoom to layer. Nah, setelah itu di titik pojok kiri bawah atau titik terakhir keempat, kita bisa zoom lagi. Kita sesuaikan dengan tick marks-nya. Lalu kita presisikan ya teman-teman posisinya, lalu kita klik kiri kanan dan di sini ada titik poin keempat dan kita inputkan nilai X dan Y-nya.
yaitu nilai X-nya 9212000 dan nilai Y-nya yaitu 426000. Lalu kita klik OK. Lalu kita zoom to layer. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, sudah terdapat 4 titik poin di sini yang telah kita input nilai X dan Y-nya. Lalu apakah kita dapat melihat berapa nilai X dan yang kita masukkan dan berapa nilai X dan Y asal mulanya? Nah, di sini ada pilihan View Link Table. Kita klik dan di sini menyajikan nilai awal X dan Y dan juga nilai X dan Y yang kita inputkan. Lalu di sini terdapat tabel atau tulisan keterangan total RMS error atau yang menunjukkan kesalahan kita dalam menginputkan nilai X dan Y sesuai atau tidak. Nah, di sini nilainya lebih baik di bawah 1 untuk menunjukkan bahwa data yang kita masukkan atau nilai yang kita masukkan sudah sesuai. Nah, untuk pilihan transformation itu bisa kita pilih yang first order polinomial. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat seperti ini. Dan setelah pekerjaan kita selesai, bisa kita save teman-teman. Data yang kita sudah masukkan, yang sudah kita inputkan, bisa langsung kita save. Nah, di sini bisa kita lihat, kita langsung kasih nama dengan peta retrifikasi. Lalu kita save. Misalnya di sini ya, teman-teman, bisa kita langsung save. Nah, nanti peta yang telah kita retrifikasi bisa kita buka dengan data yang kita telah input atau telah kita retrifikasi atau kita perbaiki. Nah, apabila nanti saat kita buka kembali data tersebut atau peta tersebut tidak sesuai atau tidak sama, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah di mana nilai yang kita inputkan belum sesuai sehingga kita harus melakukan retrifikasi ulang, atau yang kedua adalah di mana memang kemampuannya tidak bisa 100% untuk mengcopy nilai yang kita inputkan. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk meretrifikasi peta pada ArchMap atau melakukan georeferencing pada ArchMap. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga informasi yang kita bahas pada hari ini dan informasi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam melakukan retrifikasi peta atau melakukan georeferencing pada ArchMap, sehingga teman-teman dapat mudah mengaplikasikannya pada software ArchMap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.